Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما.
wastaghfirillaha innallaha kana ghafurar rahima. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kembali kita dipertemukan dalam acara Hari yang Berkah Sejukan Hati. Alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan hari ini kami berkumpul di Masjid Nurul Jariyah dan Zipur 8 Kota Banjarbaru. Dan tentu sudah bersama kita yang insya Allah para penceramah yang akan menyampaikan tausiah pada kesempatan kali ini. Yang pertama Ustadz Haji Hairul Anam SHMKes dan yang kedua Ustadz Haji Husaini Sahlan MH. Mari kita sapa bersama guru-guru kita. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz ya? Sehat, Masya Allah. Nampak sudah siap untuk menyampaikan tausiah pada kesempatan ini, insya Allah. Baik, dan tak lupa saya ingin menyapa jamaah yang sudah berkumpul bersama kita. Dan barangkali biasanya kita bersama dengan majelis taklim nih pemirsa. Namun pada kesempatan ini kita bersama dengan remaja dan Zipur 8 Kota Banjarbaru. Assalamualaikum. Bagaimana nih kabar teman-teman TNI nih? Alhamdulillah baik. Sudah siap mendengarkan tausiah hari ini? Siap insya Allah. Baik, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh qori kita Ustadz Rahimi berkenaan dengan surah An-Nisa ayat 103 hingga 106. Tepat di 103-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dan mengingatkan kepada kita, jika engkau telah selesai dengan sholatmu, tetaplah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Ada banyak sekali pemirsa pelajaran-pelajaran yang dapat kita pahami dari sholat-sholat kita. Dan khusus tema pada kesempatan kali ini yaitu sholat mengajarkan kita untuk saling mencintai dan menghormati. Untuk tausiah pertama kita mintakan kepada Ustadz Haji Hairul Anam SHMKes, kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan keselamatan untuk kita semua, para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan. Dan yang kedua, salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita. Mari kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kita tentunya mari kita senantiasa beristighfar kepada Allah dari setiap langkah perbuatan kita yang sekiranya ada kealfaan yang kita lakukan. Para pemirsa yang saya hormati, tema pada hari ini yang kita ambil adalah salat, bagaimana salat itu mengajarkan kepada diri kita untuk saling cinta dan menyayangi antara satu dengan yang lain. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dibacakan oleh qori tadi, bahwa salat adalah suatu ibadah. Salat adalah suatu ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan. Artinya apa?
Sebuah ibadah yang tidak boleh sama sekali tinggalkan sampai kita mati adalah ibadah solat. Ketika seseorang itu tidak mampu untuk solat berdiri, gitu, maka kita disuruh untuk duduk. Dan yang kedua, ketika kita tidak mampu untuk duduk untuk melakukan solat, maka kita disuruh untuk berbaring, cara berbaring. Dan berbaring pun kalau kita sudah tidak bisa untuk berbaring, maka kita disuruh, kata Rasulullah SAW, wabil isyarah, dengan isyarat, dengan kedipan mata kita. Dan yang terakhir, kalau kita sudah tidak bisa wabil isyarah, mengedipkan mata kita, maka kita harus disolatkan. Oleh karenanya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kalau kita lanjutkan qari tadi ada membaca 103 dan seterusnya itu, kalau kita lanjut membaca di 104 itu disebutkan innal munafiqina yukhadi'unallah. Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Idza qamu ila sholati qamu kusalah. Yura'unan nas wala yadhkuruna illa qalila. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu, sesungguhnya orang-orang munafik itu gawiannya, kerjaannya itu adalah menipu Allah. Tapi ingat kata Allah, wa huwa khadi'uhum. Allah akan membalas tipuan mereka itu. Kenapa disebutkan demikian? Lalu dijawab di ayat yang selanjutnya, idza qamu ila shalah. Ketika dia berdiri untuk melakukan ibadah salat, qamu kusala. Dia berdirinya karena malas. Kenapa malas? Ada di dalam dirinya mereka itu yura'unan nas wala yadhkurunallah illa qalila. Yang dia lakukan adalah riya kepada manusia. Ketika seseorang itu riya kepada manusia, Allah katakan, ingat kepada Allah itu adalah hanya sedikit sekali. Lalu apa hubungannya? Bagaimana salat untuk menciptakan diri kita untuk saling cinta mencintai? Dan yang kedua, bagaimana salat itu dalam aplikasi kita sehari-hari? Bagaimana kita untuk saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lainnya? Di dalam sholat itu kita kenal apa yang disebut dengan tumak nina. Di dalam sholat itu kita kenal dengan apa yang disebut dengan tumak nina. Tumak nina itu apa? Tumak nina itu tenang. Ketika kita sholat tidak cepat. Dan ketika kita melakukan ibadah sholat, bacaan yang kita baca itu, ujar orang Banjar, tidak bahancapan. Artinya apa? Kita baca Al-Quran itu dengan tenang. Gerakan yang kita lakukan dengan tenang. Begitu juga aplikasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana ketenangan sikap kita dengan orang lain. Ketika ada masalah, untuk kita mewujudkan agar kita menjadi orang yang cinta mencintai, silaturahim, bagaimana sifat tenang kita. Artinya apa? Ketika kita ada masalah, kita harus tabayun dulu. Itu yang diajarkan di dalam sholat. Sehingga orang melakukan sholat itu sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Tadi sudah dibacakan oleh qori kita. Kitabam mauquta. Artinya kitabam mauquta itu dengan waktu yang sudah ditentukan. Artinya apa? Kalau waktu ditentukan itu kitabam mauquta, jangan dibalik. Artinya kitabam mau kita. Semau kita. Kalau sempat sholat, kalau tidak, tidak. Padahal kata Allah, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Allah memanggil dengan kalimat an-nida. Allah memanggil kita dengan kalimat an-nida, yaitu kalimat huruf an-nida, yaitu panggilan kesayangan yang dimulai dengan kalimat ya. Ya ibadiyalladzina. Artinya apa? Wahai hamba-hambaku yang beriman. Wahai hamba-hambaku yang beriman. Inna ardi wasi'ah. Sesungguhnya bumi ini sangat luas.
Dalam artian secara umum bahwa bumi yang luas itu bisa diartikan di dalam profesi kita, kehidupan kita sehari-hari ini. Ada yang jadi TNI, ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru, ada yang dari presenter, ada yang dari karyawan. Semuanya profesi itu berbeda-beda antara satu yang lain dan kesibukannya pun berbeda-beda. Akan tetapi kata Allah, sesibuk apapun yang kita lakukan, fa'budun. Hendaklah kita melakukan ibadah kepada Allah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kewajiban yang telah dibebankan sejak kita mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah balik. Oleh karenanya, tadi disebutkan bagaimana dengan tumakninah. Sehingga tumakninah itu diwujudkan dalam sikap kita, dalam perilaku kita yang selalu tenang, tidak peemosian. Yang kedua, gerakannya itu seragam. Gerakan itu sudah ditentukan di dalam syarat dan rukun dalam salat itu sendiri. Artinya, dia tunduk dengan aturan yang ada. Sama dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mewujudkan cinta mencintai dan sayang menyayangi antara satu yang lain, maka kita harus berjalan dengan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dengan kita. Baik dengan hukum positif kita maupun dengan aturan yang berlaku di masyarakat kita. Yang ketiga, dengan waktu yang telah ditentukan. Salat itu dengan waktu yang ditentukan, yang dilakukan dengan tertib. Sama dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita juga, dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita perbuat. Tentu dalam harus kita melakukan apa yang disebut dengan disiplin diri kita. Kalau kita membaca dalam sebuah bacaan dari This Riches itu, disiplin is not the systematic reason. Disiplin itu bukan sesuatu yang hanya sebagai suatu ungkapan. Akan tetapi disiplin itu bagaimana kita mewujudkan dalam diri kita beribadah kepada Allah, plus bagaimana aplikasi, bagaimana pengamalan ibadah itu ketika kita ibadah kepada Allah, salat misalnya. Bagaimana kita mewujudkan ibadah itu dengan cara kita berdialog dengan Allah. Kalau kita berdialog dengan Allah sebagai Al-Khaliq kita, maka dialog yang kita lakukan dengan santun, dialog yang kita lakukan dengan baik, maka aplikasi dalam kehidupan kita untuk menciptakan kasih sayang dan saling cinta mencintai, maka dialog kita dilakukan dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang baik dengan orang lain. Artinya tidak selalu meremehkan dan merendahkan orang lain. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu sholat, makanya hendaklah diri kita menjadi orang yang ibad. Orang yang ibad itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ibadur rahman yamshuna alal ardi hauna. Orang yang ibad, orang hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah bagaimana seseorang itu ibadur rahman yamsuna alal ardi hauna. Ketika dia melakukan ibadah itu, maka aplikasi dalam kehidupannya sehari-hari, dia tidak akan pernah menyombongkan diri kepada orang lain. Yamsuna alal ardi hauna. Itulah konsep awal, konsep dasar bagaimana menciptakan rasa kasih sayang kita kepada sesama dan bagaimana kita menciptakan rasa kasih sayang kita untuk saling mencintai antara sesama dengan ibadah salat kita. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan konsep dasar dalam kehidupan salat ini akan membekas pada diri kita, lalu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustadz Anam yang telah menyampaikan tausiah berkenaan dengan tema Salat mengajarkan untuk saling mencintai dan menghormati. Ada banyak sekali pemirsa pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dalam salat kita, terutama dalam urusan kehidupan di dunia. Bagaimana teman-teman TNI tadi, luar biasa penyampaian dari Ustadz Anam, betul?
Boleh, Masya Allah. Terutama ketika kita sholat ya berdampingan dengan teman-teman kita, dengan saudara kita atau siapapun jamaah yang di kiri kita, di kanan kita, kita ada kesamaan, kesetaraan dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada pangkat, tidak ada jabatan dan lain sebagainya begitu ya. Barangkali inilah yang kemudian mengajarkan kita saling mencintai dan saling menghormati. Masya Allah. Setelah ini kita akan menyimak bersama penyampaian tausiah dari Ustadz Haji Husaini Sahlan MH. Setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Alhamdulillah pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Alhamdulillah pemirsa, tadi sama-sama kita menyimak bersama terkait dengan penyampaian tausiah dari Ustadz Anam berkenaan dengan tema sholat mengajarkan untuk saling mencintai dan menghormati. Bagaimana kata Ustadz Anam tadi, dalam sholat ada konsep-konsep dasar terkait dengan berkehidupan. Bagaimana dengan kita memahami makna sholat, hakikat sholat, maka insya Allah orang-orang yang melakukan sholat akan semakin menjadi orang-orang yang saling mencintai dan saling menghormati. Nah, teman-teman TNI sudah siap untuk mendengarkan tausiah selanjutnya? Siap ya? Kita tes dulu semangatnya nih. Hari yang berkah, sejukkan. Masya Allah, langsung saja kita mintakan kepada Ustadz Haji Husaini Sahlan MH, kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Yang sama-sama kita banggakan, kita muliakan guru-guru kita, utamanya Ustadz Khairul Anam. Ini Ustadz yang paling muda. Anum kan, Khairul Anum itu bahasa Banjar ya. Yang sama-sama kita muliakan. Ini kalau Ustadz Khairul Anam ini satu angkatan dengan saya di UIN ya, S3. Tapi beliau tak Anum lagi, karena namanya Khairul Anam kan, jadi Anum. Kalau yang satu itu kiai kita juga kan tadi, Ustadz Rahimi SPD Out ya. Ini putra kiai besar dulu di Banjarmasin, ada dulu Kiai Haji Tahsyamani Badron. Nah, ini putranya. Dulu kita sama-sama ya Ustadz lah bangun majelis taklim, namanya Majelis Taklim Al-Firdaus ya. Berapa tahun itu. Dan menariknya itu yang mengisi tidak semua golongan. Kita juga pernah undang Ustadz Karya Ibnu Ahmad, orang Muhammadiyah, kita undang. Yang pengasuhnya waktu itu saya sama Guru Gafar ya. Ketuanya paman kita, gubernur kita tuh, ketuanya dulu. Dan beliau ini sekretaris kalau nggak salah. Dan kita punya majelis taklim namanya Al-Firdaus. Sampai 2009 saya pindah tugas, jadi nggak lagi mengasuh pondok itu. Baik, menarik sebetulnya saudara sekalian, TNI yang ada di hadapan kita, host kita juga. Satu ketika Nabi di waktu siang, selesai sholat beliau, aqbala ilan nas, beliau menghadap. Aqbala ila qaumi, menghadap kepada kaumnya, menghadap kepada jamaah. Habis salat menghadap. Lalu Nabi mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, isma'u wa'aqilu wa'lamu, kata beliau. Kalian dengarkan, kalian coba fikirkan, wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, anna lillahi azza wa jal, bahwasanya lillahi, Allah itu memiliki, lillahi azza wa jal, Allah azza wa jal memiliki ibadan, hamba. Allah punya hamba-hamba. Laisu bi anbiya wala syuhada, yang hamba ini bukan nabi dan bukan syuhada. Mudah-mudahan kita termasuk, amin ya. Masuk hamba ini bukan nabi, bukan syuhada. Yurbituhumul anbiya was syuhada ala majalisihim wa qurbihim minallah. Tetapi para nabi dan para syuhada iri kepada mereka
dengan kedudukan dan kedekatan mereka kepada Allah. Nabi itu kan jumlahnya banyak ya. Ada 124.000 nabi. Kalau Rasul ya 25 kita. Kalau Nabi itu 124.000. Nabi dan syuhada iri kepada mereka dengan kedudukan dan kedekatan mereka kepada Allah. Tiba-tiba ada seorang Arab Baduy min qasiyatin nas, dari kampung yang jauh. Wa alwadi biyadi, dia mengangkat tangan. Ini ada orang kampung jauh, dia datang. Kita mestinya Nabi itu memuliakan orang kampung loh. Mestinya kita juga muliakan orang kampung. Ya, saya kemarin ngisi di beberapa tempat di Katingan, di Kurau juga. Waktu itu mobil saya dibuka, semua cium tangan. Mantap. Untung nggak pakai bolang saya. Kalau pakai bolang banyak lagi tuh. Di sana ada kiai. Saya bilang tuh itu dulu yang dicium tangan dengan saya. Saya orang jauh. Yang utama itu kiai kampung kita, yang membina kita, yang mengajarkan kita, itu dulu utamakan. Kalau saya kan datang jauh-jauh ceramah pulang, ya. Tapi dia yang membina, ini yang diutamakan. Nah, datang orang kampung tadi, dia angkat tangan, kemudian dia mengatakan, apa kata dia kepada Rasul? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ada hamba ibadah laisu bi anbiya wala syuhada. Ada hamba yang dia bukan nabi dan bukan syuhada. Yarbituhumul anbiya wa syuhada. Tetapi iri kepada mereka para nabi dan syuhada ala majalisihim wa qurbihim minallah. Akan kedudukan dan kedekatan mereka kepada Allah. Un'uthum lana ay sifahum lana. Bagaimana sifat-sifatnya? Apa yang mereka kerjakan sehingga kemudian dekat dengan Allah. Nabi senyum, Bapak. Nabi tersenyum dengan pertanyaan si Arab kampung tadi. Lalu Nabi mengatakan, hum nasum min afya'in nas wa nawazi'il qabail. Mereka adalah manusia berbagai macam pihak, berbagai macam suku, berbagai macam bangsa, bahasa, berbeda kabilah. Tapi ada satu kata Nabi, tahabbu fillahi wa tasafu. Tapi mereka saling mencintai karena Allah. Mana buktinya? Mereka satu barisan dalam sholat. Saling mencintai karena Allah, karena mereka satu barisan dalam sholat. Hebat gak sholat ini ya? Bayangkan. Mohon maaf ya, kita beda-beda suku ya. Ada Jawa, ada Madura. Kalau beliau Melayu, karena asal beliau ini Malaysia, ya. Tapi jadi warga negara Indonesia, dua warga negaraan beliau nih. Kita walaupun berbeda suku, bangsa, bahasa, kita berbeda. Tapi lihat, imamnya mau siapa dia, mau dia, mohon maaf, pangkatnya kopral, pangkatnya apapun dia, di belakang misalkan jenderal atau siapa, wajib ikut imam. Lihat, bayangkan menarik lagi, ya. Ketika saya kadang-kadang aneh gini, watasafu, berbaris rapi. Ada orang mengatakan begini, dalam sholat itu nggak boleh renggang, nanti setan masuk. Setan yang mana? Setan itu kesombongan itu. Indah sholat di depan imam, di belakang itu. Yang di belakang kan, tepat di belakang imam ini kan yang paling hebat fikihnya. Lalu summalladzina yalunahum summalladzina yalunahum summalladzina yalunahum. Yang selanjutnya. Jadi barisnya gini, sini lalu datang sini, kemudian kanan lagi, kiri lagi. Tiba-tiba kita datang yang satu mestinya di kanan. Tapi karena ini ada orang yang kita anggap di bawah kita, level kita, bukan selevel dengan kita, kemudian kita enggak sholat di samping dia tapi pindah ke sana, itu setannya. Sombong, nggak mau sama, wah ngapain suku ini, aku nggak mau di samping dia. Ngapain tuh tukang ini, tukang ojek, tukang beca, ngapain aku di samping dia? Maka dia merenggangkan sop. Sebetulnya bukan persoalan sopnya. Nggak, namanya setan tuh jangankan sop mau renggang, mau rapat, di aliran darah kita saja dia bisa masuk. Apa yang dimasukkan di sana? Perasaan sombong. Nggak mau dekat dengan di samping kita karena kita merasa lebih level daripada dia. Ini yang tidak ada rasa cinta dengan mereka. Maka apa? Ini yang sering saya selalu ingatkan sekali lagi. Jangan kita berdebat, jangan kita bertengkar. Tadi saya contohkan menarik, kita punya majelis taklim dulu. Di sana masuk, mohon maaf, ada dua
kita kan punya organisasi ya, tapi itu bukan agama, itu hanya wadah. Dulu Dr. Karan Ibn Ahmad ngisi juga. Guru Gafar itu NU, dia ngisi. Kemudian ada Kiai Kafandi Fadli, dia ngisi. Ya, banyak yang ngisi dan beda-beda kelompok. Ini NU, ini Muhammadiyah, tetap ngisi. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi ada orang nanya kadang-kadang gini, kadang-kadang pertanyaannya tuh bikin pusing. Ustadz, habis salat tuh yang bagus tuh menghadap kiblat apa menghadap kanan? Ini aja berdebat kita. Sampai kapan kita berdebat? Sampai kiamat gak selesai. Orang udah sampai bulan kita masih berdebat mau menghadap depan apa belakang apa menghadap kiblat. Mana afdalnya Ustadz? Nabi kan dalilnya menghadap kiblat. Yang afdal itu yang namanya habis salat tetap menghadap kiblat. Afdal. Baca wirid, baca zikir, kita mau bersalawat, afdal menghadap kiblat. Tapi itu afdal, tapi boleh menghadap manapun. Kenapa Nabi habis salat menghadap jamaah? Pertama, sahabat itu apa yang digawi Nabi diumpati, dikerjain. Maka Nabi ingin menunjukkan bahwa salat udah selesai. Salat udah selesai. Yang kedua, Nabi ingin ada sesuatu ingin disampaikan kepada jamaah. Maka kalau begitu ilatnya boleh menghadap jamaah, boleh menghadap kanan. Habis sholat tuh mau menghadap jamaah boleh, menghadap kanan boleh. Yang kada boleh itu habis sholat buka. Habis sholat buka itu enggak boleh. Kalau habis sholat dia mau menghadap kiblat, mau menghadap jamaah, mau menghadap kanan enggak masalah. Nah maka apa? 2. Tahabbu fillah. Ternyata disinilah sholat itu melahirkan rasa cinta. Al-muslim akhul muslim. Atau di hadis lain dikatakan oleh Nabi, kunu ibadallaha ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. La tahasadu. Jangan mendengki. Bahaya nih dengki. Kalau dengki itu muaranya 3 Ustadz ya. 3. Minal mal wal jah wal ilm. Ini bahaya nih 3. Pertama yang membuat kedengkian itu kenapa? Harta. Yang mau olah dengki lagi apa? Jabatan. Yang mau olah dengki lagi apa? Al-ilm, ilmu. Bahaya banget nih ilmu. Ilmu itu bisa menyebabkan kita selamat tapi bisa menghancurkan kita. Jadi racun bagi kita. Nah, ini berat banget nih. Orang berilmu berat. Kenapa? Oi, saya siapa dulu dong kan gitu ya. Ini bahayanya 3. Wala tahasadu. Wala tanajasu. Jangan saling menipu. Wala tadabaru. Jangan saling membelakangi, jangan saling berjauhan. Apa lagi Ustaz? Ada berapa tuh? Wala tagabadu. Jangan saling membenci satu sama lain. Ini kan kadang hanya karena beda paham, beda ini saling benci. Bahaya nih. Kadang agak kasar kan. Apaan nih? Ini enggak sah nih sholatnya. Udah berjauh enggak sah. Enggak usah sholat, enggak usah sholat. Ini kasar banget kadang-kadang. Ya, nah maka 2 kuncinya. Pertama apa? Tahabbu fillah. Saling mencintai karena Allah. Yang kedua apa? Bukti tahabbu fillah. Mereka sholat dalam keadaan satu barisan. Wa tasafu, saling bersaf-saf. Hadis ini disebutkan oleh Hakim sebagai hadis yang sahih secara sanad. Barangkali ini salah khilaf, mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini yang telah menyampaikan tausiah yang luar biasa berkenaan dengan tema sholat mengajarkan kita untuk saling mencintai dan menghormati. Ada banyak hal yang beliau tadi telah sampaikan bagaimana sholat mampu membangun kesadaran kita tentang pentingnya kehidupan kita. Masya Allah. Setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab bersama dengan teman-teman kita yang sudah berada di sini. Sudah siap bertanya teman-teman TNI? Siap ya, Masya Allah. Simpan dulu pertanyaan Anda setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati.
Alhamdulillah pemirsa, pada beberapa segmen sebelumnya kita telah menyimak bersama penyampaian tausiah. Yang pertama tadi dari Ustadz Anam dan yang kedua dari Ustadz Husaini berkenaan dengan tema salat mengajarkan kita untuk saling mencintai dan menghormati. Bagaimana kita mampu memaknai dengan benar dan tepat terkait dengan salat kita, bukan hanya sekedar gerakan, namun setiap apa yang kita lakukan dalam salat itu mengandung makna-makna yang luar biasa. Terutama mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kita untuk saling mencintai dan saling menghormati. Nah, setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab kepada jamaah kita dari Remaja dan Zipur 8 Kota Banjarbaru. Sudah siap bertanya teman-teman? Siap ya, Masya Allah. Untuk penanya pertama, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Surya Putra Pratama. Izin Ustadz, izin bertanya. Saya pernah mendengar ada orang yang rajin sholatnya, rajin ibadahnya, tapi ternyata masih berperilaku hal yang tidak baik, seperti berbohong, bahkan menyakiti hati saudaranya. Nah, mengapa bisa begitu, Ustaz? Izin bertanya. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Riko tadi ya. Ini kita tujukan kepada Ustadz Khairul Anam untuk menjawabnya. Jadi Ustadz, Mas Riko tadi pernah mendengar ya ada orang-orang yang melaksanakan sholat namun tetap berlaku hal-hal yang tidak baik seperti berbohong dan bahkan menyakiti hati saudaranya. Mengapa bisa begitu, Ustadz? Silakan, Ustadz. Terima kasih, pertanyaannya yang sangat menarik. Kalau kita simpulkan, gimana terhadap seseorang itu sholatnya rajin, 5 waktu dia mengerjakan ibadah sholat. Akan tetapi dalam aplikasi atau pengamalannya, dalam kesehariannya ada selalu berbohong, mengeramputi orang, berdusta dan lain sebagainya. Lalu bagaimana terhadap hal yang demikian itu? Itu pertanyaannya. Sebelum saya menjawab dari apa yang ditanyakan oleh Bapak tadi, saya coba membaca salah satu dari bunyi ayat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada diri kita? Bacalah apa yang diwahyukan Allah kepadamu, yaitu Alkitab. Karena Al-Quran itu juga disebut dengan Alkitab. Disebut juga Al-Furqan. Maka olehmu, bacalah Alkitab itu. Alkitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Dan yang kedua, wa aqimis shalah. Dan tegakkan salat. Sesungguhnya, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari hal-hal yang mungkar. Nah, beranjak dari dalil tersebut, dari bunyi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, kalau dia rajin salat, akan tetapi dalam kehidupannya sering dia berdusta dengan orang lain. Dalam kehidupannya dia sering berbohong dengan orang lain. Dalam kesehariannya dia selalu tidak tepat janji dan lain sebagainya, atau perilaku mungkar yang lainnya, maka salatnya itu belum menyentuh hatinya, belum menyentuh hati dan kesadarannya, sehingga setelah dia melakukan kebaikan maka dia melakukan sebuah kemungkaran. Padahal pada waktu kita salat, pada waktu kita mengerjakan salat itu, awal dari pembuka dari salat itu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah ke jalan yang lurus. Kalau kita sudah meminta kepada Allah dengan tunjuki ke jalan yang lurus, lalu dia berbohong kepada orang lain, maka doa munajah yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sholat itu belum menyentuh hatinya, belum menyentuh kesadarannya, sehingga setelah dia sholat itu dia melakukan sesuatu yang mungkar. Terus
Jawabannya gimana? Bagaimana supaya salat itu menjadi sesuatu yang sangat berarti dalam kehidupan diri kita? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, isbal wudu. Salah satu di antaranya agar diri kita menyentuh ibadah salat kita, membuat kesadaran kita isbal wudu. Bagaimana kita melakukan salat itu sebelumnya adalah bagaimana kita menyempurnakan wudu kita. Dan yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadikan salat yang kita lakukan itu adalah salatul muwaddi. Jadikan salat itu yang kita lakukan itu sebagaimana salat perpisahan. Siapa yang bisa menjamin hidup kita sampai besok? Tidak ada. 5 menit ke depan tidak ada yang bisa menjamin. Karena Allah Subhanahu wa taala semua yang menentukan. Oleh karenanya, lakukan salat itu tidak hanya sekedar bacaan, ritual dan lain sebagainya, akan tapi bagaimana kita meresapi ke dalam kalbu kita masing-masing, plus sehingga ketika kita sholat, ketika menyentuh hati kita, insya Allah dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak akan pernah melakukan sebuah kemungkaran terhadap diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Demikian. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Anam yang sudah menjawab pertanyaan pertama tadi. Masya Allah, bahwa kita diingatkan ini, barangkali pertanyaan dari Mas Riko ini mengingatkan kita semua, termasuk juga pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun berada, bahwa sholat bukan hanya sekedar gerakan, bukan hanya sekedar ritual, namun bagaimana sholat mampu meresap ke dalam kolbu kita, Masya Allah. Kita masuk pada pertanyaan yang kedua, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Saputra, Ustadz. Mohon izin bertanya, dalam surat Al-Ma'un Allah menyinggung orang yang sholat namun celaka, itu maksudnya bagaimana Ustadz? Sekian, terima kasih. Masya Allah, sangat menarik sekali pertanyaan dari Mas Dimas tadi ya. Berkenaan dengan surah Al-Ma'un ini, kita tujukan kepada Ustadz Husaini Sahlan. Bagaimana maksudnya Ustadz? Allah menyinggung orang yang sholat namun celaka. Silakan Ustadz Husaini. Sholat ya, tapi kok celaka? Dan memang selalu ada beberapa hadis yang Allah selalu bilang kau dusta. Jadi datang orang yang sholat, datang orang yang berjihad, datang orang yang berderma. Tapi kata Allah apa? Kau dusta. Ada yang berjihad, ya Allah ini saya jihad. Kata Allah kau dusta, kau hanya ingin disebut pahlawan. Nah kaitan Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu enggak? Kau kata Allah orang yang mendustakan agama. Ternyata di ayat ini justru orang yang sholat. Ya. Di mana kaitan dia dusta? Lihat di ayat itu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak mau mengajak untuk memberi makan orang miskin. Lihat ini. Balance Islam itu antara hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah itu akan melahirkan hablum minan nas. Ya, bila kita hubungan kita dengan Allah itu baik, dengan manusia harus baik. Nah hari ini kan saya selalu bilang gini, at-tadayyum mangkus, beragama tuh kebalik. Yang wajib ditinggalkan yang sunnah mati-matian. Ukhuwah itu wajib loh. Menjaga hubungan sanak saudara, persaudaraan sesama muslim itu wajib hukumnya. Masalahnya karena persoalan kunut kita ribut. Ya, kunut. Tapi alhamdulillah wah ini ampihan Bang, kada lagi ribut. Kenapa? Nang ribut ampih sembahyang subuh sudah. Ini yang meributkan tuh ampih. At-tadayyum mangkus, yang wajib ditinggalkan, yang sunnah mati-matian kita pertahankan. Aneh kita. Soal tarawih 2, 3, 11 ribut. Soal mau sholat mendahulukan tangan kah sujud atau mendahulukan lutut ribut. Mau tangan duluan sujud boleh, mau lutut duluan sujud boleh, asal jangan dahi yang berdahulu. Coba kalau tangan alhamdulillah selamat, lutut amun dahi Allah bincul kepala. Ini yang harus kita persoalkan. Nah, at-tadayyum mangkus. Di mana tadi? Kadang-kadang ada orang yang ibadahnya rajin tapi minim kepedulian. Betul enggak? Yang kita cari itu hanya persoalan, mohon maaf termasuk kajian-kajian kita di masjid-masjid. Ini kritik saya dengan teman-teman kita juga saya. Orang mengundang ustadz yang terkenal misalnya,
tujuannya yang saya ingin lihatkan. Tujuannya apa? Supaya celengan hibak. Itu kan? Padahal tujuan pertama apa? Ilmu, bukan celengan yang hibak. Kita tahadus bin ni'mah, kita enggak melihat itunya. Yang penting orang datang. Dibantu oleh teman-teman dulu, ada Ustadz Abdul Ghafar Al-Sayla. Sukses kita. Kenapa? Karena tujuan awal kita ilmu, bukan celengan hibak. Maka mestinya masjid-masjid musala-musala yang makmur itu lingkungan juga makmur mestinya. Peduli dengan sesama. Ya, saya ajak teman-teman di masjid, ayo kita nggak usah jauh-jauh lah, kita bersedia bawa ini beras saja, seakuat beras itu bawa, lalu umumkan siapa yang hari ini nggak punya apa-apa minta sama sini, insya Allah dapat gitulah. Jadi kepedulian. Kemudian yang kedua apa tadi? Yang kedua adalah tak peduli dengan orang miskin. Yang ujungnya apa? Dia ingin menunjukkan, oh, aku ini ahli ibadah. Ini yang membuat dia itu celaka. Barangkali itu ya. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini yang telah menjawab pertanyaan yang kedua. Kita masuk pada pertanyaan yang ketiga, silakan. Ya, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Dwi Ardiansyah. Ingin bertanya Pak Ustadz, apabila kita sedang sholat, kemudian orang tua memanggil dan beliau tidak tahu bahwa kita sedang sholat, apa yang harus dilakukan? Apakah melanjutkan sholat atau bagaimana Pak Ustadz? Masya Allah, baik. Ini luar biasa pertanyaan dari Mas Bayu tadi ya. Wah, ini saya pernah mengalami nih Ustadz, barangkali sekaligus saya yang bertanya juga ini. Saya pernah Ustadz, waktu itu sholat di kamar. Ini mungkin bukan cuma Mas Bayu yang merasakan, ini mungkin teman-teman juga ikut merasakan ya, termasuk saya gitu ya. Waktu itu saya pernah sholat di rumah, di kamar, ibu saya lagi di dapur, panggil-panggil Iza, tapi nggak nyaut-nyaut, ini gimana sebenarnya ini Ustadz? Silakan Ustadz Anam. Terima kasih Mas Bayu. Pertanyaannya, kalau kita sedang sholat, dan pada saat kita sedang sholat itu ada orang yang memanggil di luar. Yang kebiasaan, Assalamualaikum. Keadaan ampi-ampi. Dia memanggil terus. Sedangkan kita lagi sholat. Apa yang harus kita buat atau yang harus kita kerjakan sehingga orang yang memanggil itu sadar kalau kita sedang sholat. Maka Rasul memberikan contoh kepada kita. Kalau terjadi yang demikian, maka kita yang sedang sholat dan juga orang yang ada di luar yang memanggil itu harus paham juga. Karena ada sebagian orang yang tidak paham ketika kita sedang sholat, maka kata Rasul SAW, maka keraskan suara kita. Misalnya pada saat kita mau ruku, Allahu Akbar. Jadi di dalam yang sholat, kita yang sedang sholat ini memberikan isyarat kepada orang yang di luar dengan mengeraskan Allahu Akbar. Jadi yang di luar harus tahu juga. Kenapa orang kencang-kencang membaca Allahu Akbarnya? Nah, dia harus paham juga. Artinya apa? Kalau kita dikeraskan demikian atau dikencangkan dengan suara dengan demikian, di luar harus paham bahwa yang di dalam itu sedang sholat. Nah, sekarang untuk menghindari demikian, untuk menghindari hal yang demikian, maka saya pribadi, mudah-mudahan pian gitu juga. Saya pribadi di rumah, istri saya sering demikian kalau waktu sholat sering ada tetangga, teman dan lain sebagainya. Lalu kalau kita kencangkan suara juga tidak paham. Lalu kita kasih kode di muka pintu itu, lalu kita gantungkan di situ sedang sholat. Dia membaca di luar itu, jadi orang kalau sedang sholat itu mungkin sudah mengerti dan bisa membaca. Oh ya, orang di dalam rumah itu sedang sholat. Nah, itu cara yang kedua yang kita lakukan. Kalau orang itu nanti yang datang tidak paham dengan kode-kode di dalam agama itu, harus dikeraskan. Lalu cara yang kedua kita gantung di luar. Sekarang banyak yang berjualan di toko-toko itu sedang sholat, lagi sholat. Nah, mungkin itu jawaban singkat yang harus kita lakukan kalau kita lagi sholat ada orang yang memanggil.
Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Anam. Wah, ini sangat menarik sekali Ustadz ya, bahwa Nabi saja, Nabi SAW ternyata sudah mencontohkan nih teman-teman kepada kita. Bagaimana kalau dalam kondisi sholat namun ada orang yang barangkali memanggil atau ada keperluan dan lain sebagainya, ternyata ada isyarat dari Nabi. Nah, kita barangkali juga seperti itu. Dan saran yang sangat bagus dari Ustadz Anam tadi, kasih tulisan Ustadz ya di depan pintu barangkali Ustadz ya. Masya Allah. Kita masuk pada pertanyaan keempat ya, karena masih ada waktu dan ini menjadi pertanyaan terakhir. Silakan pertanyaan keempat. Ya baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Mahfud Mubarok. Izin Pak Ustadz, mohon nasihatnya bagaimana agar kami mampu menjalankan sholat dengan lebih khusyuk. Masya Allah, luar biasa. Mas Barok tadi ya. Kita tujukan kepada Ustadz Husaini yang menjawab, sekaligus ini menjadi pertanyaan terakhir Ustadz. Bagaimana cara agar kita ini mampu menjalankan sholat dengan lebih khusyuk? Silakan Ustadz. Sholat khusyuk ya. Saya ingat dulu tuh, katanya kalau sholat khusyuk tuh ada api, ada apa, dia nggak merasa, nggak dengar macam-macam. Saya ibaratnya gini, khusyuk itu kan satu kondisi kita itu sadar. Saya selalu bayangkan, taruhlah kita lagi jalan ke sana 100 meter bawa air, nggak boleh tumpah, hadiahnya mobil. Kalau kita jalan, di belakang ada yang klakson, tit, dengar nggak? Ketika itu dengar nggak orang klakson yang kita? Tapi fokus kita kemana? Air kan? Itulah khusyuk, fokus. Jadi bukan nggak dengar. Jadi kalau ada orang bilang sholat yang khusyuk itu karena dia nggak dengar, itu bukannya khusyuk, tuli namanya. Ya, orang yang khusyuk itu adalah dia fokus. Nah, tapi kadang-kadang muncul kayak tadi kan. Nah, jadi kalau Ustadz Khairul Anam tadi ada orang di luar. Kalau ibu yang manggil, nah harus kita lihat dulu tadi. Ini wajib apa sholat sunnah? Kalau sholat wajib terusin tapi cepetin. Kalau sholat sunnah tinggalin. Karena utama ibu ya. Utama ibu utama daripada sholat sunnah. Ini yang saya bilang, jangan kita kebalik, mana wajib mana sunnah harus kita perhatikan. Hanya karena yang sunnah kok kita ribut bertengkar. Padahal kita sudah saudara nih. Masa gitu. Nah jadi gimana nasihatnya? Al-Ghazali, saya ngutip Al-Ghazali. Jadi yang nasihatnya Al-Ghazali. Ada beberapa tips. Yang pertama, hudurul qalb. Hati itu lo hadirkan. Gimana kita mau ini kalau kita nggak menghadirkan hati, ya? Kita betul-betul hadirkan hati kita. Gimana caranya? Paham, tafahum yang kedua. Jadi perlu paham. Kita nggak akan bisa hadir hati tanpa paham. Maka paham dulu apa yang kita baca. Paham dulu. Makanya ada istilah kalau kita tuh ada di kalangan-kalangan tradisional itu mulai sholat dengan usolli macam-macam ya. Tapi dia nggak paham misalnya. Nah, makanya dipahamkan dulu di hati itu apa maksudnya, ya. Ada lagi yang langsung Allahu Akbar. Tapi masuk duluan di hatinya bahwa ini dia makanya takbiratul ihram. Maka dikala itu dia harus menjadikan takbiratul ihram itu sesuatu yang istilahnya dia ta'zimkan, dia besarkan. Kenapa? Dia menyebut nama Allah. Jadi hadharul qalb, kemudian khusyuk itu dengan cara tafahum, kita paham bacaan kita, dan yang ketiga kita mentakzimkan, membesarkan. Ini dia yang maha besar. Makanya azan itu kan lafaznya singkat ya. Tetapi mustamilun masail al-aqidah. Tapi dia mengandung masalah akidah. Di mana letaknya? Allah Akbar, Allah maha besar. Nah inilah tipsnya Al-Ghazali. Beberapa tips ya, ada beberapa, cuman yang utamanya adalah tadi 3 macam. Itu barangkali saya ingin pantun terakhir nih. Di sungai ada buaya. Ini buaya sungai berarti bukan buaya darat ya. Buayanya lagi makan ikan. Demikian jawaban saya. Semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Itulah tadi penyampaian tausiah dari guru-guru kita. Yang pertama Ustadz Haji Khairul Anam SHMKes, dan yang kedua Ustadz Haji Husaini Sahlan MH, berkaitan dengan tema sholat mengajarkan untuk saling mencintai dan menghormati. Ada banyak sekali pesan-pesan yang sudah disampaikan kepada kita. Bagaimana sholat bukan hanya sekedar gerakan-gerakan saja, bukan hanya sekedar ritual saja, namun sholat yang meresap ke dalam hati kita, inilah yang kemudian akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa memperbaiki salat kita, mengevaluasi diri kita, dan insya Allah mudah-mudahan setiap aktivitas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang berkah, sejukkan hati. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita limpahan berkah dan rahmatnya. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah barakah kepada kami ya Allah. Janganlah engkau timpakan mara bahaya kepada kami ya Allah. Limpahkan juga kepada kami, orang tua kami, guru-guru kami ya Allah, taufik dan hidayah serta ketaatan kepada engkau ya Allah. Karuniakanlah kepada kami ya Allah rezeki untuk senantiasa berbakti kepada orang tua kami dan guru-guru kami. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wahai Allah yang maha memudahkan, tidak ada kemudahan ya Allah kecuali kemudahan itu datangnya dari Engkau ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Dan Engkaulah ya Allah yang merubah segala macam kesulitan, kesedihan menjadi sesuatu kesenangan dan kebahagiaan. Hari ini ya Allah ada barangkali di antara teman-teman kami yang sedang dalam keadaan sakit terbaring di rumah sakit. Ada yang barangkali berada dalam kondisi kesulitan ya Allah. Terutama saudara-saudara kami sama muslim yang berada di Palestina dan di beberapa tempat yang tengah menghadapi berbagai macam tekanan-tekanan ya Allah. Tolonglah mereka ya Allah. Dengan petunjuk-Mu ya Allah, gantilah kehinaan itu kepada kemuliaan bagi mereka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau kecintaan kepada Engkau ya Allah, dan kecintaan orang yang mencintai Engkau ya Allah. Wal amal alladzi yuballighuna hubbak, dan jadikan amal-amal kami menjadikan kami lebih dekat kepada kecintaan kepadamu. Allahumma ja'al hubbaka habba ilaina min nufusina wa ahlana wa minal ma'il barid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.